Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas tentang nabi dan perincian dari para nabi alaihi wassalatu wassalam wa alihi madamatil ayam, dan kepada mereka lah sholawat dan salam, ya, maknanya kepada mereka semoga Allah memberikan kasih sayang, ya, penghormatan, ya, sampai yaumil qiyamah, sampai kapanpun. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah. Wa qala an-nazim wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malakul ladzi, malaikat yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila abin wa tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa wasilah daripada ayah dan ibu. La akla wa la syurba, mereka juga tidak makan, tidak minum, wala naumalahum, dan tidak tidur. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf dari akidah keimanannya yaitu beriman kepada malaikat. Sebagaimana dalam firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Termasuk daripada keimanan seseorang adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malak jamaknya malaikah, ya, dibaca dengan malak. Kalau malik maknanya adalah raja. Kalau malak berarti malaikat Allah, ya, malaikat-malaikat Allah, ya, yang mana para malaikat Allah ini diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan para jin diciptakan dari api, dan kita manusia anak turun Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya. Kemudian bila abin wa malaikat diciptakan oleh Allah tanpa wasilah ayah dan ibu, ya, dan tidak disifati dengan laki-laki juga. Barang siapa yang mensifati malaikat itu dengan laki-laki, maka sungguh dia telah berbuat fasik, ya. Kalau dalam dihukumi kafirnya itu ada khilaf para ulama. Dan barang siapa mensifati para malaikat itu dengan perempuan, unutha, maka sungguh telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Jadi kalau ada seorang mensifati malaikat itu adalah perempuan, maka sungguh mereka telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak juga malaikat itu disifati dengan sifat khunusah atau waria, banci. Maka barang siapa yang mensifati malaikat itu dengan khunusah, maka mereka lebih aula, lebih utama untuk dikatakan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lebih merendahkan daripada mensifati para malaikat dengan sifat perempuan, ya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wal malaika laisu dzukuran wala inasan, malaikat tidaklah laki-laki dan tidaklah perempuan, wala yakuluna wala yashrabun, tidak makan dan tidak minum, wala yatanakahun, tidak menikah, wala yatawaladun, dan tidak memiliki anak. Hum ajsamun latifah nuraniyah, yaitu bentuk yang terbuat dari
cahaya. Qadiratun ala tasyakkuli bi ashkali mukhtalifah hasan, yang bisa berubah-ubah bentuk menjadi bentuk-bentuk yang baik, ya. Mubarra'atun an jami'il kadurat, yang bebas daripada sifat-sifat yang tercela, tidak layak sunallaha ma'amarohum, tidak pernah bermaksiat, melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah maka dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La akla wala syurba, malaikat tidaklah makan dan tidaklah minum, ya. Wala naumalahu, dan tidaklah mereka itu tidur, ya. Berapa jumlah para malaikat ini? Mereka jumlahnya la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah menciptakan malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, jumlahnya itu tidak terhitung. Akan tetapi sebagai seorang mukallaf, kita wajib mengimani secara ijmalan, secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, ya. Akan tapi nanti di samping jumlah-jumlah yang begitu banyaknya, ya, dan malaikat juga memiliki ajnihah, termasuk makhluk yang memiliki sayap. Faminhum man lahu janahan, ada malaikat yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu salasu ajnihah, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang 4, dan bahkan lebih daripada itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ra'aitu Jibril lahu situ mi'ati janah, aku melihat malaikat Jibril, dia memiliki 600 sayap. Sayap satu saja itu kalau diselimutkan ke bumi ini sudah menutupi bumi. Bagaimana dengan 600 sayap? Ya. Jadi malaikat adalah saking banyaknya, ya, nanti kita bahas ada perinciannya 10 malaikat yang harus kita ketahui sebagai seorang mukallaf, ya. Akan tetapi tidak hanya 10 itu saja, jumlah mereka banyak. Ada termasuk malaikat yang hafadhah, menjaga seseorang, al-katabah, malaikat yang menulis perbuatan seseorang. Ada malaikat hamalatul arsy, malaikat yang pembawa arsy, yang tugasnya hanya bertasbih. Juga ada malaikat yang tugasnya al-mustaghfiruna lil mu'minin, setiap hari, setiap saat memintakan ampun bagi orang-orang yang mukmin, yang sujud sampai yaumil qiyamah. Ada yang mereka bergantian siang dan malam turun ke bumi. Ada malaikatur rahmah yang memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kita mengenal ada malaikatus sayyarah, malaikat sayyarah, yang tugasnya adalah mencari majalis dzikir, ya, mencari majalis dzikir, kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kegiatan mereka dan mengakibatkan mereka mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas satu persatu daripada penjelasan malaikat. Intinya, bagi seorang mukallaf, kita hendaklah meyakini dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat, yang malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang tidak bermaksiat kepada Allah sekalipun, tidak laki-laki, tidak perempuan, memiliki sayap, kemudian tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur, tidak memiliki syahwat, sehingga betul-betul malaikat ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih untuk ikut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika ditanya, manusia pun bisa lebih afdal daripada malaikat. Kenapa demikian? Karena ketika malaikat itu menjadi hamba yang tidak pernah bermaksiat, itu sudah barang tentu yang maklum.
karena mereka tidak memiliki syahwat, tidak makan, tidak minum. Itu sudah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada seseorang yang diberikan kepadanya hawa nafsu, syahwat, kemudian juga ada ngantuk tidur, kepingin makan, kemudian harus ada minum, terus dia kok bisa beribadah kepada Allah dengan betul-betul ibadah, maka justru mereka akan melampaui daripada malaikat-malaikat Allah. Mereka akan melampaui daripada malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau malaikat tidak bermaksiat, kemudian itu sudah hal yang maklum karena tidak dibarengi dengan syahwat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang mereka diberikan syahwat, diberikan nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, kemudian kok masih menjadi orang yang ahli ibadah, itu adalah suatu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pernah baca buku itu, ada yang bahwasanya Nabi Muhammad itu ya manusia tapi melampaui daripada para malaikat. Buktinya ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, maka beliau naik ke Sidratul Muntaha yang di situ malaikat Jibril tidak bisa naik. Berarti maknanya manusia lebih mulia daripada malaikat jika mereka bisa menggunakan sisi daripada kehambaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, maka akan melampaui daripada kualitas ibadah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.